Kristen selalu kalah, tetapi ngotot jika berdiskusi, atau untuk bahasa yang lebih serunya adalah berdebat, khususnya perdebatan masalah ketuhanan dengan teolog Islam. Namun anehnya tetap ngotot dan tidak berani mengakui kesalahannya. Dan dalam pandangan saya, hal ini sebetulnya sangat memalukan. Ini ngambil dari mana ini? Pertanyaannya lucu. Ngambil dari mana? Sementara di kodeksnya, Anti open game. Ini nggak ada. Ini nggak ada di kodeksnya, nggak ada. Tuh, kok pertanyaan yang lucu. Pertanyaan saya dari mana ngambilnya? Coba saya mau tanya. Ngambilnya dari mana? Emangnya kamu para ahli untuk menulis Alkitab? Dari mana? Emangnya kamu ahli tulis Alkitab? Emangnya kamu ahli? Ahlinya Alkitab? Baru saya ahli dong. Ahli banget saya. Saya ahli banget. Ahli apa? Saya ahli banget. Kalau bilang ahlinya begini, sekarang pertanyaan saya ahli banget. Ini Bosnya gimana Bang Ardi? Bos, coba Bang Ardi dia nggak paham, dia nggak paham. Coba besarin saya. Nggak paham bagaimana Nora? Kamu itu nggak paham. Ardi, gantian saya besarin. Host, coba besarin saya, host. Kamu nggak ada Ardi ilmu. itu maksudnya. Oke, besarin saya. Jadi gini, menjelasin sama 1 Korintus 4:10 begini, supaya dia jelas. Tahu nggak? Kamu pernah baca 1 Korintus 4:10, Dek? Pernah baca apa belum? Coba Baca, kalau buka aja. Ya, maksudnya kamu pernah baca 1 Korintus 4 nomor 10? Belum? Baca Belum. aja situ. Gini ya. Codex Sinaiticus, manuskrip Biblos Kristen yang ditulis pada pertengahan abad keempat, berisi salinan lengkap paling awal. Dan pasal 4 ayat sabar 10, dulu, baca. saya mau paparkan dulu ini, Dek. Sabar. Tenangkan Sabar. tenangkan merpati di dalam tenangkan roh sabar. Oh. Tenangkan Roh Kudus dalam dirimu. Oh, nggak bisa. Ya. Ya, ter. Yang paling awal dari perjanjian baru Kristen. Teks tulisan tangan dalam bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani. Perjanjian baru muncul dalam bahasa daerah asli Koine. Dan perjanjian lama dan versi yang dikenal sebagai Septuaginta yang diadopsi oleh orang Kristen berbahasa Yunani awal dalam kodeks. Baik teks Septuaginta maupun perjanjian baru telah banyak dianotasi oleh serangkaian ini. Ini abad keempat ya, perhatikan abad keempat. Perhatikan ini abad keempat. Nah, oke, kita lihat ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini chapter saya akan masuk ke Markus ya. Tadi sama juga ke John, Yohanes. Balik kembali ke Korintus, bro. Korintus dulu belum selesai. Yohanes. Tadi kau bilang Korintus 4 ayat 10. Oh, Korintus 4 10 kamu baca ini, maksudnya kamu baca ini 1 Korintus 4 nomor 10, tapi kamu nggak baca. Ya udah, saya klik. Kamu baca ya, nggak apa-apa. 1 Korintus 4 10 ini yang saya maksudnya kamu baca ini supaya kalau saya ngomong jangan gini loh. Jangan timpang tindih gitu. Nah, ini 1 Korintus 4 nomor 10. Waduh, kok gitu sih? Bentar. Ini 1 Korintus 4 nomor 10. Ini bunyinya maksudnya supaya kamu baca kan. Coba kamu baca ini apa? Udah baca. Saya juga baca di sini. Ah iya, coba baca. Baca aja, kamu yang baca, Simon. Baca aja nggak apa-apa. Kamu aja yang baca. Iya, kan bodoh oleh karena Kristus, tapi begitu. Jangan timpang tindih kalau lagi ngomong gitu loh. Jangan bodoh. Baca tetapi kami arif dalam Kristus. Baru apa? Pokoknya begitu lah bunyinya. Masalahnya di mana, bro? Pokoknya begitu, makanya kamu kok teks Septuaginta nggak tahu. Gimana sih kamu Kristen nih? Kamu gimana? Kamu jadi Kristen yang benar loh. Baca saja kalian nggak bicara. Kamu jadi Kristen kok ke Septuaginta kamu nggak tahu? Kamu udah berapa lama mengimani Kristen, saya tanya? Saya tanya kamu, emang Muhammad tahu baca? Sekarang kok kamu nggak tahu Septuaginta? Aduh, parah ini. Muhammad tahu baca? Muhammad tahu baca nggak? Oke. Nanti saya kasih ya. Oke, itu Nabi Muhammad tidak pernah ada kitab sebelumnya yang turun. Oke, bentar. Ya, nggak apa-apa. Umi ya, udah nanti saya kasih ini. Oke, nanti saya kasih ya. Ini. Gak usah, kita sama-sama pintar, bro. Oke. Iya. Nah, ini. Kalau Umi itu Nabi Muhammad itu belum pernah diturunkan kitab gitu ya. Gitu waktu turunnya wahyu. Nah, sekarang kamu lihat di sini ya. Ini kok bisa-bisanya ini kisah para Rasul 4:13 ketika ketika sidang itu ia melihat kebenaran Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Ini kalau bahasa Yunani ini agramatos, buta huruf. Kok buta huruf ini Yohanes bisa menulis Injil Yohanes dan Petrus ini? Hah?
Tengtong. Emangnya kamu tahu itu? Tengtong. Yang tulis. Pertanyaannya begini, emangnya Yohanes itu Tuhan Yesus yang menulis apa nih? Siapa yang menulis Injil Yohanes? Baca dulu, baca kisah. Siapa yang menulis Injil Yohanes? Dan Petrus itu sudah, dan Petrus itu ada nggak? Di dalam kitabmu ada nggak ayat-ayat Petrus? Ada ayat Petrus. Ada. Kok ini buta huruf bisa menulis kitab? Hah? Ini kamu jawab ini. Ini buta huruf. Kamu goblok. Loh, ini buta huruf. Kamu belum jawab. Loh ini. Tanya kamu belum jawab. Oke, sudah ya. Saya sudah komparasi. Sekarang saya buka kodeks ya, kodeks. Sabar. Sekarang saya masuk di kodeks. Assalamualaikum. Sadik, sabar. Makanya jangan lompat-lompat. Saya cuma komparasi. Itu murid Yesus, tapi Sadik, kamu nggak paham. Itu mana? Itu murid Yesus. Sedangkan kamu mengimani Muhammad. Muhammad nggak bisa baca nggak? Iya, tapi begini. Di waktu wahyu diturunkan itu, dia tidak pernah menerima kitab dan penulisan itu oleh sahabat-sahabatnya, gitu loh. Dan sebentar dulu dong, Dek. Assalamualaikum. Dek, sabar dulu. Sudah, sabar dulu, jangan lompat-lompat. Simon dengerin dulu, Simon. Sabar dulu. Aduh, jangan dulu lompat-lompat. Nanti kalau saya minta kamu di mana Yesus pernah membaca, kamu bingung. Di mana Yesus pernah menulis? Di mana Yesus pernah membaca? Buta huruf nggak dia? Saya tanya. Yesus pernah membaca. Iya, mana? Yesus pernah di gereja, di bait-bait Allah. Mana khotbah mana? Oh, saya juga bisa berkhotbah tanpa baca buku. Di mana dia pernah menulis? Di mana dia menulis? Yesus di mana dia menulis? Mana datanya dia menulis? Dia menulis di tanah. Apa yang itu di tanah? Oke, kamu lihat Yesus menulis ya. Ini cakar-cakar atau menulis? Coba. Itu saya mau sedikit tambah, Brother S. Silakan Ustaz. Masya Allah, silakan Ustaz. Brother Simon itu orang Kristen ya? Iya. Simon. Oke. Simon, kamu yang klaim di sini Rasulullah Shallallahu Taala Alaihi Wasallam tidak tahu untuk tulis dan baca, betul? Aduh, pingsan lagi Simon. Bangun. Bangun dulu, bangun, jangan pingsan. Simon, ngapain? Buka mic-nya. Buset. Loh, kemana dia? Kenapa dia lari? Dia berada Zia naik ya lari. Kenapa itu lari? Oleh karena ia berkata, ini surat-surat Paulus. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang ya telah dekat kepada kemusnahannya. Nah, ini berarti perjanjian lama ini Taurat ini udah nggak dipakai ya. Nah, oke. Mungkin itu ya Ustadz dia ya, baru Matius 5:17 ya Ustadz. Iya, brother. Matius 5:17 ini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, atau selama belum kiamat, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi, sebelum kiamat ya. Mungkin begitu ya Ustadz Jaya. Betul, brother. Kenapa di sini ada kontradiksi? Yang kamu cerita pertama, firman Tuhan tidak ada kontradiksi. Hebrews 8:13, perjanjian lama sudah batalkan. Tapi di dalam Matius tidak batalkan. Bagaimana itu? Enggak, sampai sekarang enggak ada. Enggak, bagaimana itu? Tadi bunyi itu? Enggak ada keraguan. Loh, gimana sih? Mau lebih kuat lagi? Saya kasih. Udah batal itu, bro. Kasih yang Udah batal tadi Ibrani ya. Oke, Galatia 2:16 kebuka nih. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Torah. Ini kata Paulus. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Torah. Jadi ini kontradiksi dengan Matius 5:70. Ini.
Ini selama belum lenyap langit dan bumi ini, nah ini satu iota atau satu titik tidak bisa ditiadakan. Ini dia mengatakan batal loh tadi. Efesus 2:15. Nah, sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Torah. Nah ini kontradiksi antara ini ya, Efesus ini dari surat-surat Paulus. Nah, katanya kamu nggak kontradiksi sama Matius 5:17-20 itu. Katanya nggak kontradiksi. Nggak ada. Brother Delon, kamu yang cerita sebelum di dalam Bibel itu firman Tuhan 100%, yang firman Tuhan 100% tidak ada kontradiksi. Tapi di dalam Hebrews 8:13 dan Matius dan lain ada kontradiksi. Di dalam Hebrews 8:13 kasih info hukum perjanjian lama sudah batalkan. Tapi di dalam Matius dan lain cerita atau kasih info perjanjian lama hukum tidak batalkan. Kenapa Roh Kudus di dalam agama Kristen tidak konsisten, Brother Dilon? Nggak ada, sampai sekarang nggak ada kontradiksi. Kalau kontradiksi tentunya Kristen sampai sekarang udah punah kalau ada kontradiksi. Nah, malah makin banyak yang dibaptis di gereja-gereja, makin banyak yang sehat-sehat, semua aman. Ini nggak berbicara baptis banyak, baptis nggak banyak. Itu yang tertulis. Itu yang tertulis. Kok nggak kontradiksi? Banyak yang nonton malu kau. Loh. Ada 257 yang Buset. Kamu bisa buka Hebrews 8:13. Buka lagi dulu. Oke. Hebrews. Buka dulu Bang Sidik. Ya udah ada ini. Nih. Oleh karena ya ini Ibrani 8:13 kan? Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ya, ia menyatakan pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Gitu loh. Ini kata Paulus ini. Nah, ini. Brother Dilon, ini yang Hebrews 8:13 wahyu dari Tuhan atau tidak? Semua wahyu Tuhan. Wahyu Tuhan. Buka baik Matius, brother, yang itu 5:17. Nah ini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum melenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan dikirakan dari hukum Torah sebelum semua terjadi. Jadi selama belum kiamat tetap gitu loh hukumnya itu. Kenapa brother di dalam Ibrani 8:13 cerita sudah batalkan, tapi di sini tidak bisa batalkan? Yang ini Sampai tidak kontradiksi. kami Kenapa tidak persepsi kontradiksi. Anda ini bukan kontradiksi? Yang paling banyak kontradiksi itu di kalian. Bukti nyatanya di kontes Al Zaitun nyanyi lagu Api Nusalom Alahin. Kami di Kristen fix gak ada kontradiksi. Apa sih Delon, nggak jelas banget lu. Lu mau diskusi apa gimana sih? Ini Mazmur 19:7 nih. Taurat Tuhan itu sempurna. Ini Betul. sempurna, iya itu tuh. Nah, siapa yang legalit tadi? Yang membatalkan siapa? Kok katanya kamu nggak kontradiksi? Nah, Iya, siapa yang bilang gak sempurna? Kamu. loh. Siapa Terus? yang bilang gak sempurna? Hah? Iya, Nah, terus itu siapa tadi. yang membatalkan Delon? Siapa yang Itu kontradiksi nggak itu? Kontradiksi nggak di Matius tadi Iya, di siapa Ibrani? yang membatalkan? Ya Ibrani ini Ibrani ini itu Ibrani sama Matius kontradiksi nggak? Sama tadi Mazmur kontradiksi nggak? Gak ada. Gak ada. Kasihan Gak kau. ada.